kalian datang ke suatu tempat yang tempatnya itu punya pemandangan bagus banget, tapi bukannya menikmati pemandangan itu, kalian malah sibuk nyari sinyal buat upload story, atau kalian malah jadi kesel gara-gara warna baju kalian itu nggak sesuai sama warna pemandangan yang ada di tempat tersebut. Nah, itu mah aku banget dulu. Kalau semisal nih nggak ada bukti digital, rasanya tuh kayak gimana ya? Nggak jalan-jalan gitu loh. Nah, jadi hari ini kita bakal kupas tuntas di episode Do It for the Gram, Mentalitas Wisatawan Zaman Now, sama aku Rani dan aku Nindya sebagai narasumber. jadi kita bakal jujur-jujuran, kita ini tuh jalan-jalan buat healing atau cuma buat pamer konten. Halo semuanya, pernah gak sih kalian datang ke suatu tempat yang tempatnya itu punya pemandangan bagus banget, tapi bukannya menikmati pemandangan itu, kalian malah sibuk nyari sinyal buat upload story, atau kalian malah jadi kesel gara-gara warna baju kalian itu nggak sesuai sama warna pemandangan yang ada di tempat tersebut. Nah, itu mah aku banget dulu. Kalau semisal nih nggak ada bukti digital, rasanya tuh kayak gimana ya? Nggak jalan-jalan gitu loh. Nah, jadi hari ini kita bakal kupas tuntas di episode Do It for the Gram, Mentalitas Wisatawan Zaman Now, sama aku Rani dan aku Nindya sebagai narasumber. Jadi kita bakal jujur-jujuran, kita ini tuh jalan-jalan buat healing atau cuma buat pamer konten. Kayak yang kalian tahu aja sih ya, dulu orang tuh kalau mau nyusun rencana perjalanan atau itinerary lah ya, itu berdasarkan pertanyaan kayak kita di sana mau makan apa ya, atau kita mau ke sana itu karena apa, ada sejarah apa sih di sana. Tapi sekarang itu kayak spot foto yang estetik itu di mana? Tempat ini estetik nggak sih buat kita upload? Itu jadi nomor satu nggak sih di pertanyaan sekarang tuh? Bener banget nih. Jadi sekarang tuh ada istilah Instagramable route. Jadi kita tuh kayak rela berjam-jam menempuh perjalanan cuma untuk foto doang tuh, yang cuma beberapa detik doang buat dijepret. Jadi tuh apa sih efeknya? Jadi destinasi yang dulunya mungkin sepi tiba-tiba bakal meledak, boom, karena satu reels atau TikTok nih yang viral. Tapi jadi capek nggak sih kayak kita tuh pergi liburan yang awalnya tuh kita buat senang-senang, tapi malah jatuhnya kita kayak lagi kerja produksi film gitu. Nah itu dia, jadi pergeserannya itu kayak kepuasan liburan nggak lagi diukur dari seberapa rileks kita nih, tapi dari berapa banyak like dan komen yang masuk setelah kita pulang. Itu tuh biasanya sering disebut FOMO atau fear of missing out. Ngomongin soal perilaku nih Nin, sekarang tuh kita tuh jadi kayak detektif ya sebelum kita berangkat kalau mau entah keluar atau wisata kemana-mana gitu. Aku kalau mau makan di resto pas liburan tuh pasti kayak cek apa sih Google Maps atau review gitu kan. Kalau misal di restoran itu tuh bintang 4 tuh atau bintang 4 ke bawah lah kayak gitu, biasanya aku langsung skip nih kayak nggak jadi, udah ini ntar kita cari lagi yang lain yang bintangnya tuh di atas 4 lah kayak gitu. Kamu gitu juga nggak sih? Pasti, tapi gini loh, ada sisi gelapnya juga. Kayak contohnya satu ulasan buruk itu sekarang bener-bener mematikan buat bisnis wisata. Kadang kayak ada orang kasih bintang 1 cuma gara-gara kayak kita apa ya, nggak puas gitu, atau makanannya kurang enak, atau pelayanannya menurut mereka kurang juga.
atau juga yang biasanya nih kalau semakin tempat wisatanya viral tuh kan pasti antriannya panjang tuh. Betul betul. Ngomongin soal perilaku nih, Nin. Eh, Sekarang tuh kita tuh jadi kayak detektif ya sebelum kita berangkat kalau mau entah keluar atau wisata kemana-mana gitu. Aku kalau mau makan di resto pas liburan tuh pasti kayak cek apa sih Google Maps atau review gitu kan. Kalau misal di restoran itu tuh bintang 4 tuh atau bintang 4 ke bawah lah kayak gitu, biasanya aku langsung skip nih, kayak nggak jadi, udah ini ntar kita cari lagi yang lain yang bintangnya tuh di atas 4 lah kayak gitu. Kamu gitu juga nggak sih? Pasti tapi gini loh, ada sisi gelapnya juga. Kayak contohnya satu ulasan buruk itu sekarang bener-bener mematikan buat bisnis wisata. Kadang kayak ada orang kasih bintang 1 cuma gara-gara kayak kita apa ya, nggak puas gitu, atau makanannya kurang enak, atau pelayanannya menurut mereka kurang juga. Atau juga yang biasanya nih kalau semakin tempat wisatanya viral tuh kan pasti antriannya panjang tuh. Betul betul. Nah iya, ICT itu menurut aku bikin suara konsumen tuh jadi raksasa gitu loh. Kayak tapi ini juga bikin pengelola destinasi itu tuh stres atau jadi kayak mikir, mereka nih bukan cuman harus jaga kualitas pelayanan tapi juga harus jaga estetika gitu biar nggak dihujat di internet nih sama netizen sekarang gitu kan. Nah iya, ICT itu menurut aku bikin suara konsumen tuh jadi raksasa gitu loh. Kayak tapi ini juga bikin pengelola destinasi itu tuh stres atau jadi kayak mikir, mereka nih bukan cuman harus jaga kualitas pelayanan tapi juga harus jaga estetika gitu biar nggak dihujat di internet nih sama netizen sekarang gitu kan. Oke, jadi kita sekarang masuk ke segmen favorit, ekspektasi versus realita. Jadi nanti aku bakal sebutin nih satu destinasi sama satu situasi, kamu jujur aja sama realitanya tuh kayak gimana menurut kamu. Oke, jadi yang pertama ada foto di gerbang pura yang ada pantulan airnya di Bali. Nah, pas banget nih. Kalau menurutku ekspektasinya itu kayak kita bakal damai, tenang, bahkan ngerasa sendirian gitu loh. Tapi ternyata aku harus antri 2 jam panas-panasan, dan apa ya, pantulan air itu ternyata cuma pakai cermin di bawah kamera HP abangnya. Oke, yang kedua ada glamping mewah di tengah hutan nih. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku dari segi ekspektasinya kayak kita tuh bangun tidur langsung disambut nih sama kicauan burung yang terasa estetik, tapi ternyata realitanya terasa panas karena langsung tendanya tuh kena sinar matahari gitu loh. Dan bahkan yang lebih parah, banyak serangga yang bahkan masuk ke dalam tas kita. Nah, itu tuh yang dinamakan ICT ya kan. Kamera tuh bisa ngefilter nih realita sampai kita tuh jadi lupa kalau jalan-jalan yang kita pilih itu tuh bisa ada capeknya juga. Nah, intinya tuh nggak salah kok kalau kita mau bikin konten, itu cara kita mengabadikan sebuah momen. Tapi jangan sampai layar itu menghalangi mata kita buat melihat keindahan aslinya. Setuju banget. Jangan sampai kita ke Paris cuma buat dapat foto Menara Eiffel, tapi kita udah lupa buat nyobain croissant di pinggir jalan tanpa difoto dulu. Jadi liburan selanjutnya coba deh simpan HP kamu selama 1 jam aja dan rasain bedanya apa sama kamu pegang HP sama enggak waktu kamu liburan. Dan terima kasih udah dengerin atau nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Happy traveling and keep it real. Bye bye.